Nama tim pertama yang mungkin akan lolos adalah. Jadi halo semuanya, salam bola. Dan untuk di video kali ini adalah tentang membahas sepak bola, yaitu untuk membahas prediksi Piala Dunia 2022 yang akan diadakan di Qatar pada akhir November. Dan video prediksi ini akan dimulai dengan pembahasan per grupnya ya. Jadi akan dibahas dari grup A sampai H, dan di tiap grup itu akan dibahas juga negara-negara partisipannya. Dan di akhir bagian, jadi video ini akan dibagi dari beberapa bagian, di mana bagian satu akan membahas grup A dulu sampai akhirnya bagian akhir, yaitu membahas prediksi akhir sampai kira-kira siapa yang akan menang Piala Dunia tahun ini. Jadi mari kita mulai dari prediksi dan pembahasan di grup A. Oke, jadi sekarang kita akan mulai dari pembahasan di grup A. Di grup A ini sendiri ada siapa aja sih? Yang pertama pasti tuan rumahnya, yaitu Qatar. Yang kedua ada Ekuador. Yang ketiga ada Senegal. Dan yang keempat ada Belanda. Lalu mari kita mulai dari negara pertama, yaitu Qatar. Qatar sendiri merupakan negara yang berasal dari Asia, berarti konfederasinya adalah AFC. Kemudian saat ini berada di peringkat, ya dari update terakhir sih, 23 Juni 2022, itu berada di peringkat 49 dunia. Dan pelatih saat ini adalah Felix Sanchez dari Spanyol. Qatar sendiri merupakan negara yang menjadi juara Piala Asia di tahun 2019. Ya, dengan materi yang tidak berbeda jauh, mereka menyambut Piala Dunia di rumah sendiri dengan penuh confident, jelas. Ya, mereka punya beberapa modal. Yang pertama adalah jelas sebagai juara Asia tahun 2019. Selain itu, mereka juga sempat berpartisipasi dalam beberapa turnamen lain seperti Copa America, seperti yang pada tahun 2019. Kemudian ada Arab Cup di akhir 2021 kemarin, dan juga CONCACAF Gold Cup tahun 2021. Dan selain juara Asia, mereka memang di Copa America hasilnya tidak terlalu bagus, di mana mereka tersingkir di fase grup. Namun untuk di Arab Cup mereka sukses mencapai semifinal dan sukses menempati peringkat ketiga. Dan pada CONCACAF Gold Cup mereka juga sukses mencapai semifinal sebelum dikalahkan oleh Amerika Serikat yang akhirnya menjadi juara. Untuk pemain penting di Qatar yang pertama adalah Almoez Ali. Yes, memang kalau kita lihat statistik jumlah gol yang dicetaknya di klub itu kelihatannya biasa aja, memang nggak begitu wow gitu. Tapi di timnas jangan salah, Almoez Ali itu monster. Di Piala Asia 2019 top scorer 9 gol, Arab Cup 3 gol, top scorer kedua. Dan di CONCACAF Gold Cup saat mereka mencapai semifinal, Almoez Ali menjadi top scorer CONCACAF Gold Cup. Tidak hanya top scorer Qatar, tapi Gold Cup sendiri dengan 4 gol. Jadi bisa kita lihatlah bagaimana Almoez Ali ini menjadi seorang monster bersama Qatar. Kemudian yang kedua ada Akram Afif. Akram Afif boleh dianggap sebagai talent topnya Qatar. Yes, dia pernah mengenyam mengenyam pendidikan lah di Akademi Sevilla dan Villarreal. Walaupun secara karir kurang berhasil ya dibandingin hype-nya saat itu, tapi Akram Afif ini boleh dibilang talent top. Setelah dia kembali ke Qatar membela Al Sadd, dari 106 penampilan ia menciptakan 67 gol dan 50 assist. Bahkan saat Qatar menjuarai Piala Asia, yang terpilih sebagai pemain terbaik di Piala Asia adalah Akram Afif. Yang terakhir ada Boalem Kouki. Ya, memang salah satu part terpenting dari juara Asia, Qatar sebagai juara Asia saat itu adalah lini belakang, di mana lini belakang saat itu berperan penting saat mereka hanya kebobolan 1 gol dari fase grup hingga ke final. Itu pun saat final baru kejebolan saat melawan Jepang, saat mereka menang 3-1 itu ya. Dan jika harus memilih salah satu back, maka mungkin akan menyebut Boalem Kouki. Kenapa? Karena Boalem Kouki tidak hanya berkontribusi di pertahanan, tapi juga berkontribusi di lini depan dengan memberikan umpan panjang, shoot jarak jauh. Ya, mungkin untuk formasi mungkin seperti juara Piala Asia 5-3-2, 3-5-2. Ya, yang jelas dengan 3 center back. Dan untuk kiper, ya mungkin saat ini karena kecenderungannya adalah menggunakan Martial Barsham. Kemudian untuk di lini belakang 3 back tengah yang biasa dipilih adalah Bassam Al-Rawi, Boalem Kouki, dan Tarek Salman.
Kemudian untuk sektor back sayapnya, untuk di left back ada Abdul Karim Hasan dan di right back ada Pedro Miguel. Kemudian untuk di lini tengah ada siapa aja sih? Hasan Al-Haidos. Kemudian ada Karim Boudiaf dan Abdul Aziz Hatem. Dan untuk di lini depan ada Akram Afif dan Almoez Ali. Jelas ya? Negara kedua adalah Ekuador. Yes, peringkat FIFA saat ini adalah 44 dan pelatihnya adalah Gustavo Alfaro asal Argentina. Ekuador datang ke Piala Dunia memang tanpa prestasi yang mentereng. Bukan juara Copa America juga kan? Dan bahkan, tapi ada satu hal yang bisa dibanggakan, yaitu mereka lolos ke Piala Dunia secara langsung dalam kompetisi CONMEBOL yang sangat berat. Jadi itu bisa jadi modal sekaligus menjadi mungkin faktor yang membuat Ekuador punya konfidensi untuk memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Lalu pemain pentingnya kira-kira siapa aja sih? Yang pertama ada Angel Mena. Dan Angel Mena ini merupakan pemain yang menempati sayap kanan Ekuador. Ia memiliki kecepatan, kemampuan crossing, dan kemampuan penetrasi yang membuat ia menjadi ancaman tersendiri bagi lawannya. Yang kedua ada Pervis Estupinan. Back sayap kiri Villarreal ini memiliki kemampuan ya mirip lah. Jadi kalau Angel Mena di kanan, Estupinan itu ngisi sisi kiri, di mana ia juga punya kecepatan dan punya kemampuan crossing yang berbahaya. Jadi kalau misalnya saat Estupinan ini berlari dan lawan terlambat nutup, ini bisa bikin lawan ketar-ketir. Apalagi kemampuan crossingnya cukup berbahaya Estupinan ini. Yang ketiga ada Enner Valencia. Enner Valencia merupakan kapten sekaligus all-time top scorernya Ekuador. Ya meskipun bukan lagi jadi pilihan utama di lini depan, tapi pengalaman yang dimiliki Valencia ini dapat menjadi suatu faktor tersendiri yang bisa membuat Ekuador mungkin melaju jauh atau bahkan memberikan kejutan besar bagi lawan-lawannya di grup A maupun seandainya mereka lolos dari fase grup ya. Untuk perkiraan formasi timnas Ekuador, Gustavo Alfaro biasanya sering menggunakan formasi 4-3-3 yang mungkin akan digunakan juga di Piala Dunia. Untuk lini kiper ada Alexander Dominguez. Kemudian 4 di belakang kemungkinan akan dipasang kita bahas mulai dari sisi kiri ya. Ada Pervis Estupinan, Piero Hincapié, Robert Arboleda, dan Angelo Preciado. Kemudian 3 di tengah itu kemungkinan Alan Franco, Carlos Grueso, dan Moises Caicedo. Yang terakhir 3 di depan, kita mulai lagi juga dari kiri, yaitu Gonzalo Plata, penyerangnya mungkin Michael Estrada, dan yang untuk di kanan, ya seperti yang disebut di pemain penting Angel Mena. Jadi kita akan masuk ke tim ketiga, yaitu Senegal. Ya Senegal saat ini berada di peringkat 18, dan pelatihnya adalah asal Senegal, Aliou Cissé. Senegal datang ke Piala Dunia dengan modal sebagai juara Afrika. Yes, dia modal cukup mentereng ya, dan boleh dibilang Senegal merupakan tim terkuat Afrika saat ini. Sehingga apapun hasilnya, mereka lolos atau enggak, aku yakin kalau Senegal akan memberikan perlawanan yang sangat berat buat lawan-lawannya di grup A, baik Qatar, Ekuador maupun Belanda. Oke, pemain penting Senegal yang pertama adalah Sadio Mane. Ya, seperti yang kita tahu, Sadio Mane merupakan bintangnya Senegal dan boleh dibilang sentral permainan menyerangnya Senegal. Jadi dalam build up kali ini depan Sadio Mane pasti terlibat di dalamnya. Sadio Mane sendiri punya kemampuan penetrasi, speed, juga kemampuan shooting yang berbahaya menjadikan Sadio Mane menjadi salah satu senjata mematikan Senegal. Yang kedua ada Edouard Mendy. Yes, Edouard Mendy merupakan kiper utama Senegal, sekaligus juga kiper utama Chelsea yang turut berperan serta dan punya peran besar untuk membawa Chelsea juara Liga Champions di musim 2020-2021, ya musim lalu. Edouard Mendy ini punya refleks yang bagus, juga memiliki ya boleh bilang sering melakukan save krusial yang membuat lini pertahanan tembok terakhir ini bisa dijamin cukup aman lah. Oke, pemain ketiga adalah Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly ini memang salah satu part integral di lini pertahanan Senegal, di mana ya Senegal hanya kebobolan 2 gol bahkan saat mereka juara Piala Afrika. Dan saat mereka jadi runner up di 2019 pun mereka gak kebobolan banyak kok. Kalidou Koulibaly itu punya peran penting di dalamnya karena dia juga punya kemampuan duel dan kontrol bola yang baik. Untuk formasi yang mungkin digunakan Senegal adalah 4-3-3 sama seperti Ekuador. Dan kita mulai dari kiper, yaitu Edouard Mendy. Kemudian dari sisi back kiri mungkin ada Saliou Ciss,
Terus di back tengah ada Khalidou Koulibaly dan Abdou Diallo, dan di back kanan ada Bou Nassar. Kemudian di lini tengah, yes, mungkin pemain-pemain yang kita udah tahu ya, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, dan Diego Kouyate. Dan untuk di lini depan, dari sayap kiri ada Sadio Mane, di lini tengah Famara Diédhiou, dan sayap kanan mungkin akan diserahkan kepada Boulaye Dia. Oke, negara terakhir yaitu Belanda, yes, negara Eropa yang saat ini berada di peringkat 8 dunia dengan pelatih yaitu Louis van Gaal yang telah menjabat untuk 3 kalinya di timnas Belanda. Sejak diambil alih oleh Van Gaal ini, Belanda jadi tim yang sangat sulit dikalahkan, di mana Belanda sejauh ini memang dari sejak kualifikasi Piala Dunia hingga Nations League belum pernah kalah. Bahkan di Nations League ini membandai Belgia dengan skor 4-1, dan sebelum Nations League ada persahabatan yang dimana mereka sukses menang imbang Jerman 1-1, sehingga boleh dibilang Belanda ini menjadi salah satu negara yang cukup diunggulkan ya untuk Piala Dunia tahun ini. Yang pertama ada Memphis Depay. Memphis Depay kalau kita lihat di klub memang ya biasa aja lah, tapi di bawah Van Gaal di timnas Belanda, Memphis Depay ini merupakan pemain yang sangat berbahaya, di mana ia sendiri sudah menciptakan 12 gol di kualifikasi Piala Dunia, dan sejauh ini di Nations League sudah menciptakan 3 gol. Yes, selain kemampuan shooting yang luar biasa, Depay juga boleh dibilang memiliki speed dan kemampuan passing yang cukup mumpuni, sehingga boleh dibilang pemain yang sangat berbahaya di kotak penalti lawan, karena kalian nggak tahu dia bakal ngapain di lini depan itu di kotak penalti lawan. Yang kedua ada Frenkie de Jong. Yes, saga transfer bersama Barcelona memang belum berakhir, tapi salah satu hal yang istimewa dari De Jong adalah visi, kemampuan dribbling dan passingnya, sehingga ia sendiri menjadi kunci lini tengahnya Belanda, khususnya di eranya Van Gaal ini. Bahkan Van Gaal rela mengubah formasi untuk memaksimalkan peran De Jong di lini tengah. Yang terakhir ada Virgil van Dijk. Yes, salah satu back yang boleh dibilang salah satu back terbaik dunia saat ini. Ia tinggi, besar, dan mampu membaca permainan lawan yang membuatnya unggul dalam intercept. Selain itu, selain untuk ukuran tinggi dan besarnya dia, ia juga boleh dibilang cukup cepat, sehingga lawan pun menjadi sangat kesulitan untuk menembus Van Dijk. Yes, untuk formasi yang mungkin digunakan oleh Belanda, jika melihat tren belakangan, mereka sudah tidak menggunakan 4-3-3 lagi, melainkan lebih condong menggunakan 3 back, kemudian ada 4 di tengah, atau ya pokoknya bisa diubah-ubah, tapi mungkin akan menggunakan 3-4-1-2, di mana kipernya menggunakan Justin Biljo, kemudian di back 3 back ini ada Jurrien Timber, Virgil van Dijk, dan Stefan de Vrij. Kemudian 4, kita mulai dari sisi kiri ada Daley Blind, kemudian Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, dan di kanan ada Denzel Dumfries. Dan untuk posisi yang mungkin akan menempati satu di gelandang serangnya atau posisi di belakang striker, mungkin akan diisi oleh Davy Klaassen, dan 2 penyerang yang akan digunakan adalah kemungkinan besar adalah Steven Bergwijn dan Memphis Depay. Oke, jadi setelah pembahasan keempat negara itu, mari kita memprediksi siapa yang kira-kira akan lolos dari grup A. Nama tim pertama yang mungkin akan lolos adalah Belanda. Yes, mungkin akan finish sebagai juara grup. Namun yang mengikuti ini cukup berat. Yes, karena 3 kontestan yang lain ini boleh dibilang bisa memberikan kejutannya masing-masing. Mungkin unggulan utama Senegal, tapi menurutku yang akan lolos kedua menemani Belanda itu adalah Qatar. Yes, salah satunya adalah faktor tuan rumah, di mana mereka sendiri jadi tuan rumah Piala Dunia, di mana tuan rumah Piala Dunia sejak fase grup ini diperkenalkan di Piala Dunia, tidak ada satupun tuan rumah yang tidak lolos dari fase grup, kecuali saat Piala Dunia 2010, yaitu Afrika Selatan yang gagal lolos di fase grup. Tapi selain itu semuanya lolos dari fase grup. Jadi untuk saat ini aku megangnya adalah Belanda dan Qatar.